Halo, balik lagi di channel Seluruh Satu. Di video kali ini, kita rakit PC punya teman. Dia udah lama banget pengen upgrade ke PC, karena selama ini dia main game pakai laptop. Setelah nentuin budget, nabung, dan riset, akhirnya hari untuk merakit PC pun tiba. Apa saja komponen yang dia pilih? Langsung aja kita bahas satu-satu. Yang pertama, ada CPU. CPU yang dipilih yaitu Ryzen 5 7500F. CPU dari AMD ini jadi pilihan karena ini merupakan CPU AM5 yang budget friendly. Memiliki 6 core dan 12 thread dengan base clock di 3,7 GHz, max-nya di 5 GHz, ditambah L3 case 32 MB. CPU ini udah cukup banget buat gaming. CPU ini juga support untuk PCIe Gen 5. Jadi kalau pakai GPU generasi baru, performanya bakal maksimal. Selain itu, CPU ini juga irit daya, memiliki TDP rating di 65 watt aja, aman untuk anak kos. Selanjutnya ada motherboard. Kita pakai dari brand ASRock, yaitu ASRock B850M X Wi-Fi R2.0. Mobo ini dipilih karena teman aku pengen yang udah include Wi-Fi dan support PCIe Gen 5x16 buat si GPU-nya. Di harga 2 jutaan, Mobo ini juga punya looks yang cakep, sesuai dengan tema yang dipilih, yaitu full black. Atau temen aku namainnya PC hitam legam. Di bagian I/O ports, kita udah dikasih 5 USB-A, 1 USB-C, HDMI, display ports, 2,5 GB LAN, input-output audio, BIOS flashback, dan Wi-Fi 6E. Berikutnya ada RAM, si komponen yang sedang jadi buah bibir karena harganya yang lagi gak waras. Teman aku pengennya 2x16 GB yang 6000 MHz, tapi gak nemu yang harganya di bawah 4 juta. Akhirnya dia beli yang 5600 MHz aja. Dia dapatnya dari brand Kingston Fury yang warna hitam 2x16 5600 MHz dengan CL timing di 36. Gara-gara harga RAM yang naik, kita jadi gak bisa milih RAM yang kita mau. Tapi gak apa-apa, yang penting stabil dan kompatibel sama komponen lainnya. Lalu ada SSD. Kita pakai SSD NVMe Gen 4 dengan kapasitas 1 TB dari WD Blue. Speednya juga udah kencang, kecepatan read sama write-nya bisa sampai 5 GB per detik. Harganya lagi naik juga, tapi masih waras. Teman aku dapat di harga 1,2 jutaan. Next ada GPU. GPU yang dipilih dari AMD, yaitu RX 9060 XT dengan VRAM 16 GB. Brand yang kita pilih yaitu XFX yang seri Swift-nya, yang triple fan. Dengan VRAM 16 GB, GPU ini bisa banget buat handle game AAA di resolusi 1440p atau bahkan 4K dengan bantuan FSR atau upscaling dari AMD. GPU ini juga memiliki TDP di 160 watt. Colokannya juga masih pakai yang 1x8. GPU hemat listrik tapi performanya gak main-main. Komponen berikutnya yaitu CPU cooler. Di sini kita pilih air cooler untuk mendinginkan si Ryzen 5 7500F dari Telma Rig Assassin X120 Refine SI. Sebenarnya dia juga beli stok cooler bawaan dari prosesornya, tapi katanya kurang estetik. Jadi dia beli lagi si Thermalike ini, tapi versi yang non-RGB warna hitam. Air cooler single tower biasanya udah cukup untuk mendinginkan CPU entry level seperti Ryzen 5 7500F ini, yang punya TDP cuma di 65 watt. Lalu ada power supply. Listrik yang dibutuhkan tidak terlalu tinggi. Kalau dilihat dari website GPU-nya, minimum power supply yang dibutuhkan itu cuma 450 watt. Kita akhirnya beli yang 600 watt, barangkali kedepannya dia mau upgrade. Kita beli dari brand Be Quiet seri Pure Power 11 600 watt yang udah gold certified. Kalau dilihat dari PSU tier list, PSU ini juga masuk tier B, yang berarti bagus. Dan komponen yang terakhir ada casing. Kita pilih Tecware Timber M. Casing yang diidam-idamkan oleh teman saya ini. Desainnya cakep, ada motif kayunya di depan, dan include 4 buah fan. 3 di depan untuk intake,
dan satu di belakang untuk exhaust. Untuk bagian belakang dikasih jalur perkabelan juga, jadi bisa lebih rapi lagi buat bagian kabel manajemennya. Ada dust filter di bagian atas dan di bawah, slot HDD yang bisa dilepas kalau nggak dipakai, dan I/O ports di pinggir bawah. Ada 2 USB 3.0, audio jack, reset, dan power button. Sayangnya casing ini belum ada USB-C-nya, padahal mobilnya support USB-C buat front I/O. Dan untuk total budget yang dihamburkan teman saya untuk PC-nya ini kurang lebih segini. Oke, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung rakit PC-nya. Let's go! Nah, mau juga estetik. Tahu? Itu geser. Sip. Sip. Betul. Nah, putarkan. Nah, udah. Dengerin ya? Ya, nggak kedengeran. Medan. Ayo, sesi kedua. Medan. Untuk benchmark, aku tesnya cuma pakai Cinebench R23 sama Superposition.
Game yang dites juga cuma Deadlock, yang tentu saja tidak bisa dijadikan patokan ya. Tapi karena kita cuma main game ini, jadi ya udah lah ya. They're done. Push! Just in time. Come and get me. Well played. Oke, itu dia rakit PC punya teman. Lumayan ada jeda 1 tahunan ya dari rakit PC punya saya sebelumnya. Ini PC udah cakep. Tadi dipakai gaming juga, FPS sampai 300-an. Tapi, please ini mah ya, untuk teman saya ini, please pakai kabelan. Masa PC keren tapi rel patah-patah, cok. Aduh, ente kata aing masih ya. Dah segitu aja dari aku. Tulis komentar kalian tentang PC ini. Like kalau kalian suka dengan video ini. Subscribe juga biar gak ketinggalan video baru atau live streaming. Dan share ke teman-teman kalian biar jadi dulurnya seluruh satu ya. Thank you for watching. See you in the next video. Nun.